Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Khotijah, NPM 195102268. Saya dari kelas F, semester 4, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pasar Modal Syariah. Langsung saja kita mulai. Langsung saja soal yang pertama, pengertian pasar modal syariah, instrumen yang ada di dalamnya, dan perbedaan dengan pasar modal konvensional. Jadi yang pertama itu, pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal dan yang diatur dalam UU PM. Selanjutnya ada instrumen pasar modal, yaitu yang pertama suku efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang memiliki nilai saham dan memiliki bagian yang tidak terbagi aset yang mendasarnya. Terus ada reksadana syariah sebagai salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, suku, atau instrumen syariah lainnya. Selanjutnya ada efek bergun aset syariah, adalah efek bergun yang portofolinya terdiri dari aset keuangan berupa piutang pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Terus yang terakhir ini ada dana investasi, adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dan permodalan untuk diinvestasikan pada aset real. Lanjutnya yaitu perbedaan antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Kalau pasar modal syariah itu efek yang diperdagangkan dari perusahaan dengan kegiatan operasional perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kalau pasar modal konvensional itu tidak ada aturannya yang mengatur tentang operasional perusahaan. Nah, yang kedua itu kalau pasar modal syariah, landasan hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Quran dan hadis, dipertegas dengan fatwa Dewan Syariah Nasional DSN. Nah, kalau pasar modal konvensional itu undang-undang pasar modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Terus selanjutnya kalau pasar modal syariah dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal syariah diawali oleh DSN, sedangkan pasar modal konvensional tidak ada. Soal nomor 2, sebutkan resiko yang ada di pasar modal syariah dan bagaimana cara menanggulangi resiko tersebut. Jadi resiko yang terjadi di pasar modal syariah, yang pertama itu capital loss. Investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Terus yang kedua itu resiko likuiditas. Perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Terus yang ketiga itu ada delisting dari bursa, penghapusan pencatatan saham dari bursa oleh BEI. Dan yang terakhir itu ada delisting dari DES, Dewan Efek Syariah, saham keluar dari daftar efek syariah dan harus dijual atau dibeli di efek konvensional. Selanjutnya itu cara menanggulangi resiko. Jadi yang pertama itu menggunakan fundamental, yaitu analisis yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Terus yang kedua itu ada menggunakan uang dengan menggunakan uang dingin. Maksudnya itu adalah karena dalam berinvestasi saham tidak selamanya akan selalu menghasilkan profit, karena harga saham setiap hari kayak
beda-beda gitu, ada turun, ada naik, ada standar, pas gitu. Jadi dari keadaan itu terkadang harga sulit diprediksi apabila membuat naik atau sebaliknya malah menurun. Selanjutnya itu ada cara dengan diversifikasi portofolio, yaitu dengan kita membeli suatu saham di perusahaan yang berbeda-beda. Tujuannya itu agar kita dapat mengetahui tuh meminimalisir terjadinya kerugian. Terus selanjutnya itu ada melakukan investasi jangka panjang. Berinvestasi saham pada prinsipnya itu sebenarnya adalah untuk jangka pendek atau disebut dengan strategi trading saham. Jadi para investor itu dia memilih berinvestasi jangka panjang karena berinvestasi jangka pendek itu belum tentu menghasilkan keuntungan. Seperti itu. Soal nomor 3, bagaimana syarat menjadi investor suatu saham syariah. Jadi yang pertama itu harus memiliki KTP. Mengapa kita harus memiliki KTP? Karena itu tanda bukti kita, diri kita. Jika kita memakai KTP yang bukan milik kita selain orang tua, jika terjadi sesuatu maka tanda bukti itu yang dicari, bukan kitanya. Nah, selain memakai KTP kita itu juga bisa memakai KTP orang tua terlebih dahulu. Terus selanjutnya itu ada memiliki rekening tabungan. Terus ada memiliki aplikasi perusahaan sekuritas yang ingin kita gunakan. Contohnya itu kayak Ajaib atau ada juga Aladin ya kalau nggak salah. Terus yang keempat itu meregistrasi terlebih dahulu. Setelah itu kita akan dibuatkan rekening dana nasabah oleh perusahaan sekuritas yang telah kita pilih. Terus yang terakhir itu kita harus memiliki modal untuk membeli saham yang kita inginkan. Kita dapat membelinya dengan modal 100.000 terlebih dahulu. Jika lebih juga bisa, tetapi untuk para pemula 100.000 itu juga udah pas gitu. Jadi soal yang terakhir ini, soal nomor 5 itu bagaimana pendapat kita pentingnya berinvestasi secara Islam. Jadi udah banyak banget ya yang ngejelasin, pastinya udah dapat banyak banget info. Jadi Islam sangat menganjurkan berinvestasi karena investasi itu sendiri merupakan sesuatu yang harus dilakukan bagi umat muslim saat ini, karena dengan investasi kita akan menggunakan harta yang kita milikin. Jadi harta yang kita milikin itu lebih bermanfaat, karena di dalam ajaran Islam sebaiknya harta yang kita milikin tidak hanya disimpan, tetapi juga harus tetap berputar atau kayak produktif gitu, sehingga bisa mendatangkan manfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Dan juga investasi bertujuan sebagai tabungan di masa yang akan datang ketika kita membutuhkan dana. Investasi juga berfungsi sebagai menjaga nilai harta kita agar tidak termakan oleh inflasi. Jadi kayak dengan berinvestasi kita menjadi lebih mengerti bagaimana cara mengelola atau mengukir keuangan dengan benar. Gitu. Jadi dalam Islam itu diperbolehkan. Jadi buat teman-teman, ayo mari kita berinvestasi dengan prinsip syariat Islam gitu, mulai sejak dini. Jadi sekian jawaban dari ujian tengah semester saya dari mata kuliah Pasar Modal Syariah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.